Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Jamaah MKS Majelis Quran Surabaya yang dimuliakan Allah, kepada kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Nuh, ya. Tafsir surat Nuh yang terakhir saya menyebutkan ayat ke-24. Jadi saya akan bacakan, insya Allah kita akan selesaikan tafsir surat Nuh pada kesempatan pagi hari ini. Wa qalu, dan mereka mengatakan, la tadharunna, jangan kalian tinggalkan, betul-betul jangan kalian tinggalkan. Ditambah ada non taukid, betul-betul jangan kalian tinggalkan. Alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Ini adalah instruksi daripada ru'asa, ya, yaitu para pemimpin kaum musyrikin, kaum Nabi Nuh, ya. Wala tadarunna, jangan sampai ya kalian tinggalkan Waddan. Ini nama berhala ini. Waddan itu adalah berhala suku Kalb, ya. Al-Kalb itu anjing, ya. Ya. Kemudian ini nama berhala, ya. Dulunya itu Waddan itu adalah orang-orang soleh sebenarnya. Waddan, kemudian nama-nama ini adalah nama-nama orang soleh yang dulu menjadi pemuka agama, dibikin patung yang kemudian bukan untuk ditiru dakwahnya, tetapi malah disembah patung tersebut. Kalau suwa, ya, wala suwaan, itu adalah nama orang yang soleh juga, gitu. Suku Hudzail, milik suku Hudzail. Yaguth, itu adalah nama juga orang soleh, ya. Itu milik Murad. Kemudian suku Murad, ya, maksudnya, ya, suku Murad. Kemudian Ya'uq itu adalah milik suku Hamdan. Kemudian Nasra wa Nasr itu adalah berhala dari suku Humair. Nah, ini orang-orang soleh. Nah, kemudian dijelaskan di dalam tafsir ini, hiya asma'u asnamihim. Hiya asma'u asnamihim. Dia adalah nama-nama berhala-berhala mereka dari orang-orang soleh yang dibikin patung. Ya, mas kalian rahimakumullah. Jadi terang-terangan, wes ya, gak usah ikut ajaran Nabi Nuh. Jangan sampai loh kalian, ini ancaman juga terhadap orang-orang yang kecil. Jangan sampai ya kalian itu menyembah selain berhala-berhala loh, ya. Awas, gitu. Itu ancaman dari pembesar Quraisy. Kok pembesar Nabi Nuh, bukan pembesar Quraisy. Pembesar kaum Nabi Nuh yang musyrikin. Ya, ini. Di dalam tafsir, hiya asma'u rijalin salihin min qaumin Nuh. Dia
atau berhala-berhala itu adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nuh. Falamma halaku, ketika mereka meninggal, awhal syaitanu ila qaumihim anin sobu ila mujalisihim alladzi kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim. Jadi mereka membuat patung-patung supaya menjadi pengingat pertama kali. Akan tetapi ketika lama, masa yang lama, kemudian malah disembah oleh orang-orang generasi belakangan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, jangan memelihara patung. Ya. Apalagi sekarang ada spirit doll, ya, boneka arwah. Nah, ini boleh anak-anak bermain. Ya, anak-anak bermain kadang masak-masakan, kadang disuapin. Itu anak kecil. Anak kecil mah untuk permainan aja. Tapi kalau orang dewasa dianggap ada ruhnya, dikasih makan, diberikan baju yang mahal, menjadi teman untuk kadang ngobrol. Nah, ini sudah mengalami gangguan jiwa. Orang yang meyakini boneka arwah, spirit doll, itu ya ini larangan jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan memperlakukan boneka itu seperti manusia. Nanti seperti kaum Nabi Nuh. Nah, kalau Nabi Nuh itu kaumnya orang-orang soleh. Nah, spirit doll itu apa yang diharapkan? Nah, ini orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti anak kecil. Kalau anak kecil lumrah karena akalnya masih kurang, ya kan? Tapi kalau sudah dewasa memelihara boneka kemudian dianggap ada nyawanya, ini bagian dari kesesatan abad milenial. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini waqad adallu katsiran. Sungguh yang namanya berhala ini adallu katsiran. Mereka menyesatkan orang banyak. Ya, mereka menyesatkan orang banyak. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita berlindung dari yang namanya berhala. Berhala tidak hanya dalam bentuk gambar manusia, tetapi berhala bisa berbentuk yang lain. Bisa berbentuk pohon, bisa berbentuk tempat goa yang angker. Kadang ya anehnya orang itu menganggap untuk menghilangkan kecelakaan, maka kemudian dia menaburkan bunga di perempatan. Nah, berhalanya ya di situ, ya. Perempatan itu banyak yang kemudian di perempatan, banyak sekali di Indonesia ini kebiasaan di perempatan dikasih bunga. Nah, ini berhala masih ternyata menjadi keyakinan sebagian kaum muslimin. Semoga Allah menghindarkan kita ya dari yang namanya menyembah berhala. Kalau kita ya sekali lagi, kalau kita takut di tempat itu akan terjadi bahaya, mungkin daerah yang gelap, mungkin daerah yang sepi, bacalah sebagaimana doa Rasulullah SAW, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu aja udah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari makhluk, kejelekan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan.
Nah, kita masuk di rumah yang suwung, ya, yang kosong, ya kita baca itu aja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Enggak usah permisi Mbah, nah, tidak usah. Enggak ada Mbah di situ. Ya, tidak ada Mbah di situ ya. Tidak usah kita permisi. Biasa aja baca doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk yang dia ciptakan. Nah, ini insya Allah kita akan terbentengi akidah kita, terbentengi dari bahaya yang mengincar kita. Ya. Tidak usah kita takut kepada setan. Setan itu ya jamaah sekalian rahimakumullah, setan itu kalau dia dikasih hati, kalau orang zaman sekarang bilang minta rempelo gitu ya. Kita agungkan sedikit, dia akan membesar. Semakin besar setan itu seperti gunung badannya, merasa congkak karena manusia itu merasa takut kepada dia. Tapi kalau kita anggap kecil, maka dia akan seperti lalat. Nah, kita ingin bikin setan itu seperti lalat apa menjadi seperti gunung. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, lalat itu dikibas pakai tangan saja. Kalau kena tangan juga jatuh mati gitu. Oleh sebab itu, sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, keyakinan kita harus kita benahi. Salah satu doa Nabi Ibrahim yang hendaknya juga kita baca, ya kita hafalkan ya. Kita hafalkanlah. Jadi kita punya target hafal doa-doa. Karena doa-doa ini penting, terutama doa yang dari Al-Quran untuk menghindarkan kita dari takdir yang buruk. Takdir yang buruk itu kita bisa hindari dengan namanya doa. Ya. Salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 35 dan 36 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Jadi ayat surat Ibrahim ayat 35. Rabbi, kalau kita potong ya, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kalau sampean ya tidak menyembah berhala, alhamdulillah. Tapi juga hendaknya memperhatikan anak cucu. Anak cucu apalagi kalau di sekolah umum ya. Pendidikan umumnya lebih menguasai ya, lebih dominan, maka kita membaca ini dalam rangka untuk menyelamatkan anak kita dari menyembah berhala. Bentuknya kan tidak harus menyembah patung di pojok, patung Buddha itu tidak hanya seperti itu. Tapi kita meyakini ada kekuatan yang setara, ya, ada makhluk yang kita agungkan seperti kita mengagungkan Allah, itu adalah bagian daripada ujian fitnah, ya, tidak hanya pada zaman dahulu tetapi juga zaman sekarang. Maka bacalah Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Itu doa Nabi Ibrahim yang hendaknya kita contoh ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Banyak berdoa, insya Allah terhindar dari celaka. Kurang berdoa, berbahaya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita sudah dikasih senjata banyak oleh Allah dan Rasulnya. Doa-doa yang luar biasa tidak kita pakai. Malah sering bertanyanya begini, apa enggak boleh doa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Boleh jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi kalau nggak mau gara-gara itu nggak mau menghafal, tidak mau memanfaatkan contoh-contoh doa, nah itu tidak boleh. Kamu melebihkan doa berbahasa Indonesia, melebihi
doa-doa yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kecuali kalau memang tidak ada, ya, tidak ada, nah itu boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau nanya doa ini gimana ini supaya pintar, banyak doa supaya pintar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, itu doa ya, kita perbanyak doa. Doa supaya anak cucu kita tidak menyembah berhala, tidak memberhalakan makhluk, maka dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anakku dari menyembah berhala. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, wala tazididz zalimina illa dhalala. Janganlah engkau menambahkan kepada orang-orang zalim itu kecuali kesesatan. Ya. Artinya apa jamaah sekalian rahimakumullah? Orang-orang zalim itu mengganggu dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menemani mereka 950 tahun. Sebuah masa yang sangat lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Lamanya dakwah itu menjadi pelajaran bagi kita yang dikasih amanah hanya mungkin ya sekitar nggak ada yang namanya 60 tahun ya. Kita ini karena masa balik kita sudah 15 tahun, masa untuk masuk ke balik tinggal berapa tambahan umur yang kita inginkan, paling kita bisa berdakwah itu 10, 20 tahun, 30 tahun ya. Allah kemudian memanggil kita. Maka kalau kita tidak sadar dengan tugas ini, ini berat ya. Nabi Nuh alaihissalam dengan waktu yang lama diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya tidak mau beriman. Ya bunayyar kam ma'ana, ayo naik bersama saya gitu kan. Enggak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak, aku naik gunung aja. Nah, itu juga yang terjadi pada istrinya Nabi Nuh alaihissalam juga tidak mau beriman. Ya. Orang yang paling dicintai, istri itu kan orang yang paling dicintai ya. Karena hidayah itu milik Allah, kita hanya menyampaikan saja ya. Kita hanya menyampaikan saja. Kita baca di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu dipastikan istrinya tidak beriman. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atu Nuh wa imra'atu Lut. Imra'atu Nuh wa imra'atu Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah memberikan perumpamaan orang kafir. Jadi istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu dijadikan perumpamaan sebagai orang kafir. Ini kan perumpamaan atau contoh yang jelek gitu. Mereka ya, istri Nuh, istrinya dulu yang dijadikan contoh. Ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafarum ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Justru Nabi Nuh dulu yang istrinya dijadikan contoh jadi orang kafir. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka berdua di bawah naungan dua hamba yang soleh. Fakhanatahuma, tapi mereka berdua mengkhianati suami yang soleh. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Tidak bisa berbuat apa-apa Nabi itu. Nabi itu utusan Allah. Tapi tidak bisa memberikan kemampuan menyelamatkan keduanya.
Dan kemudian waqila, ada seruan, udkhulan nar ma'ad dakhilin. Kalian berdua masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang dijadikan contoh dua perempuan, naudzubillah. Ya, yang paling dekat dengan Nabi. Ya. Makanya banyak berdoa. Kita meninggalkan siapa? Anak cucu kita. Kita tidak bisa menjaganya. Paling yang kita bisa itu timbul rasa khawatir. Ya. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Kita takut anak cucu kita. Itu hal yang plus ya. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat An-Nisa itu. Kita takut nanti anak kita ini beribadah kepada siapa? Ma ta'buduna min ba'di, kata-kata Yakub kepada anak-anaknya ketika mau meninggal. Padahal anaknya Yakub banyak yang jadi nabi. Tapi kata-kata yang disampaikan itu ma ta'buduna min ba'di. Kalian nanti itu kalau aku mati nyembah apa? Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan orang tua malah niat menyekolahkan anaknya hanya untuk mendapatkan recehan dunia, sampah dunia, tapi tidak pernah ya memberikan nasihat secara khusus tentang akhirat. Akhirnya anaknya menjadi penyembah berhala kontemporer, bukan menyembah patung, bukan menyembah harta, ya, menyembah pimpinan. Mereka disuruh tidak sholat patuh. Mereka demi pekerjaan, walaupun Allah mengatakan pekerjaan itu sudah dilaknat, tapi takut miskin karena dia menyembah materi. Nah, ini jangan sampai terjadi kita. Nah, Yakub saja yang anaknya Nabi Yusuf, ya, anaknya menjadi nabi. Kemudian banyak orang soleh, ya. Tapi apa yang dipesankan ma ta'buduna min ba'di, nanti kalian menyembah apa nak? Makanya orang tua itu didiklah agama yang baik gitu, yang cukup. Jangan belum cukup agamanya disekolahkan umum. Ya dia doktor mungkin, tapi membaca Al-Qur'annya grodal-gradul. Ya dia itu profesor, akan tetapi dia tidak mengenal Allah. Sholatnya saja masih bermasalah. Apa yang diharapkan? Materi itukah? Jamaah sekalian Allah. Jangan sampai ya kita membiarkan anak kita di akhir-akhir zaman ini dalam kondisi yang lemah. Nah, ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat. Generasi nanti ya ini dan kita ini ya. Allah menceritakan di dalam Al-Quran akan ada nanti generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Nah, zaman sekarang ini sudah sangat ketara sekali. Ya. Jangan kita fokus ke hanya masalah apakah dia itu menyembah patung atau tidak. Zaman sekarang menyembah tidak hanya menyembah patung, menyembah yang lain, jemaah sekalian. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Di situ dijelaskan di dalam tafsir atfun ala qad adallu da'a alaihim. Karena mereka menyesatkan ya, kaum Nabi Nuh sampai termasuk istrinya juga tersesatkan, anaknya juga tersesatkan, da'a alaihim. Itu mendoakan buruk atas mereka. Da'a alaihim artinya Nabi Nuh karena mereka telah menyesatkan, ya. Maka Nabi Nuh mendoakan buruk. Ya, termasuk di dalamnya adalah berhala-berhala. Tentu berhala itu kan ada yang bikin gitu. Orang-orang yang bikin berhala, orang-orang ngajak untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim itu pernah gitu diajak nyembah berhala sama kaumnya. Tetapi dia punya alasan ya. Ya, pada waktu itu berbohong, inni saqim,
saya lagi sakit nih, saya nggak bisa nyembah sebagaimana kalian sembah, mohon maaf ya gitu, saya lagi sakit. Karena memang bapaknya sendiri Azar adalah orang yang membuat berhala, ya. Sehingga kemudian bohongnya inilah yang diingat-ingat Nabi Ibrahim, saya telah berbohong sampai 3 kebohongan yang dibikin Nabi Ibrahim itu diingat sampai akhirat, ya, sampai hari penghisaban. Ketika diminta syafaat menolak karena melakukan 3 kebohongan ini. Lamma uhiya ilaihi annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tetapi ya ini, kenapa kok Nabi Nuh? Kenapa Nabi Nuh mendoakan buruk kaumnya? Itu loh pertanyaannya. Ini sebagai pelajaran bagi kita ya. Kenapa Nabi Nuh kok mendoakan buruk? Nanti bahkan lebih berat lagi itu doanya Nabi Nuh di ayat yang selanjutnya itu 27 itu. Innaka intadarhum yudilluka ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Sebelumnya 26 la tadar alal ardi minal kafir dayar. Kalau bisa jangan ada rumah yang tersisa. Masya Allah dari mereka. Loh kok doain buruk? Nah, dijelaskan di dalam tafsir Jalalain ini ada ayat yang menunjukkan memang kaum Nabi Nuh itu tidak akan ada yang beriman lagi kecuali ikut kapal gitu. Dan gitu. Coba baca di dalam surat Hud ayat ke-36. Ya. Karena Allah itu sudah ngasih tahu, Nuh, jangan mengharap lagi ada yang beriman ya. Gitu. Udah cukup yang ikut kamu yang sudah beriman ini. Udah itu aja, nggak ada yang nanti akan nyusul beriman itu nggak ada. Nah, makanya kemudian doanya Nabi Nuh itu doa buruk semua. Beda dengan kita, kan kita nggak punya pengetahuan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman nantinya. Nggak ada wahyu. Gitu. Rasulullah nggak akan mendoakan buruk kaumnya. Nabi Nuh setelah dikasih tahu ya di dalam surat Hud ya ayat ke-36 dan ini disebutkan di dalam tafsir Jalalain ya, wa uhiya ila Nuhin, dikasih tahu atau dikasih wahyu Nuh annahu la yu'mina min qaumika, tidak akan beriman lagi dari kaummu illa man qad amana, kecuali orang yang sudah beriman. Jadi nggak akan ada yang nambah lagi Nuh, udah cukup. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, jangan kamu itu merasa sedih terhadap apa yang mereka lakukan. Nggak usah, kamu akan ditolong oleh Allah, kamu akan dilindungi oleh Allah. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah ini karena kepastian tidak ada yang beriman lagi, Nabi Nuh kemudian mendoakan buruk. Wala tazidid dhalimina illa dhalala. Ya Allah, hindarkan kami dari orang-orang yang zalim ini, janganlah tambahi mereka kecuali kesesatan. Biar mereka tambah tersesat sekalian ya Allah. Hindarkan dari kami ya Allah. Maka kemudian ya dilanjutkan mimma khoti'atihim ughriqu, karena sebab dosa-dosa mereka ditenggelamkan. Ya. Karena sebab dosa-dosa mereka ditenggelamkan. Dalam tafsir ini bitufan, dengan adanya angin puting beliung, topan gitu ya kalau kita katakan ya, topan, sehingga kemudian yang terjadi topan plus banjir. Wow, luar biasa. Topan plus banjir, kejadian yang luar biasa yang membuat mereka faudkhilu naron, mereka kemudian dimasukkan kepada api neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini faudkhilu naron, maka kemudian mereka dimasukkan
ke api neraka. Uqibu biha akibal ighraq. Mereka akan dihukum setelah ditenggelamkan tahtal ma. Karena ada fa di sini, ada yang mengatakan ini adalah siksa kubur. Ya. Karena fa ini menunjukkan cepat, kemudian tapi cepat gitu. Ya. Tidak ada jeda. Dan adab kubur itu tidak hanya ketika di kuburan. Adab kubur bisa terjadi di mana saja. Orang yang dibakar, dikremasi, ya, dibakar. Orang yang jatuh dari pesawat, dimakan ikan, jatuh ke laut misalnya. Orang yang ketabrak mobil sampai remek, kemudian dikubur, ada yang berserakan di mana-mana anggota tubuhnya. Fa'udkhilu naran, kemudian mereka dimasukkan ke dalam api. Ini ada yang mengatakan ini adalah siksa kubur, jemaah sekalian rahimakumullah. Ini tepat ya, karena lafalnya madhi. Ya. Sedangkan adab akhirat kan belum terjadi. Ya. Adab akhirat kan belum terjadi. Tetapi ini memakai madhi, bentuk fi'il madhi. Mimma khati'atihim. Karena sebab dosa mereka, ugrikum, mereka telah ditenggelamkan. Ini fi'il madhi yang mabni majhul. Kalau orang belajar nahwu itu pasif. Mereka ditenggelamkan, fa'udkhilu, kemudian mereka dimasukkan, telah dimasukkan dalam api neraka. Cepat jemaah sekalian rahimakumullah. Adab kubur setelah kematian itu kan cepat. Jangan menunggu akhirat. Cepat. Ya. Sejak orang sudah tidak perhatian, sudah pulang gitu ya. Sejak pulang kemudian didatangi mungkar nangkir. Seluruh makhluk, tidak hanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat begitu didatangi mungkar nangkir. Kalau bisa menjawab ya, kalau Nabi dulu ya siapa nabimu, bukan Nabi Muhammad kan. Jamaah sekalian rahimakumullah, fa'udkhilu naron, maka kemudian mereka dimasukkan ke dalam api. Falam yajidu, maka kemudian mereka tidak menemukan lahum bagi mereka min dunillahi selain Allah ansara, para penolong. Siapa yang bisa menolong kalau Allah sudah mengangkat? Ya. Mau telepon istrinya yang sangat dicintai, tidak bisa. Mau nelpon anaknya yang profesor di dunia, tak bisa. Jadi sendiri-sendiri jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan nyagerno. Jangan nyagerno itu apa? Jangan menyandarkan. Jangan bergantung pada orang lain dalam masalah amal soleh. Oh, istri saya itu solehah, tiap malam bangun sholat tahajud. Dia tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oh, anak saya, dia itu hafal Al-Quran. Iya kalau Allah mengizinkan memberi syafaat. Kalau tidak, ya anak itu kalau ingat orang tuanya. Kalau tidak, karena berapa banyak orang yang soleh itu juga tidak ingat orang tuanya. Ini mas sekali rahimahullah. Falam yajidu lahum, maka mereka tidak menemukan bagi mereka min dunillahi, dari selain Allah, ansara, para penolong. Jamak dari nasirun, ansar. Nasir, orang yang menolong, jamaknya ansar, yaitu para penolong. Yamna'una anhum al-adab, yang bisa menghindarkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jamaah sekalian. Ayo beramalah sendiri-sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu didasarkan, digantungkan, digadaikan dengan apa yang mereka lakukan sendiri. Jangan menggantungkan
nasib kita pada orang lain, siapapun itu. Sampai Fatimah itu pernah dipesan oleh Rasulullah SAW. Wahai Fatimah, beramallah kamu, fa inni la ugni laki minallahi syai'a. Saya ini nabi, tapi nggak bisa berbuat apa-apa terhadap dirimu. Ya, masing-masing itu bertanggung jawab terhadap dirinya. Kalau saya ini nabi ya Nabi Nuh aja tidak bisa menyelamatkan istrinya, ya kan? Tidak bisa menyelamatkan anaknya. Rasulullah tidak bisa menyelamatkan pamannya dari azab neraka. Ya, inilah yang perlu kita pahami bersama. Kemudian ayat selanjutnya, waqala, dan berkata Nuhun, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadar alal ardi, jangan engkau sisakan alal ardi, di atas bumi, minal kafirina dayyara, rumah satupun dari orang kafir. Hancurkan semuanya, nggak usah disisakan. Adab Allah sudah datang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali kalau Allah menghendaki. Ya, sekalian rahimahumullah. Ya, itu saya ulangi lagi. Kenapa Nabi Nuh itu doa buruk? Kok sampai ludeskan saja ya Allah? Ludeskan dengan adanya banjir ini dan adanya tofan ini. Semua rumah yang selain di atas kapal. Di atas kapal orang-orang beriman. Karena Nabi Nuh alaihissalam sudah dikasih tahu, Nuh, kamu jangan berharap ada yang beriman lagi ya. Yaitu dalam surat Hud ayat 36 tadi. Ya. Nah, kita pelajarannya jangan mendoakan buruk karena kita nggak tahu dia beriman atau tidak. Ya. Rasulullah SAW itu pernah diingatkan di dalam surat Ali Imran itu tentang ketika Rasulullah disakiti, ya, sampai geraham beliau kena panah, sampai beliau itu dilindungi oleh para sahabat supaya tidak kena lagi pada perang Uhud, sampai Rasulullah ngucap-ngucap bagaimana kaifa yuflihu qaumun, bagaimana bisa beruntung kaum yang dia menyakiti nabinya. Artinya Rasulullah itu statementnya seakan-akan begini, gak beruntung orang yang ikut perang semuanya ini. Jadi saking Rasulullah SAW galau, ya Rasulullah juga manusia, ada galaunya juga. Itu mendoakan isono beruntung orang yang menyakiti nabinya, kayak gitu kita katakan. Ono kaum yang beruntung kalau nyakiti nabinya kayak begini. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung laisa laka minal amri syai'un. Kamu itu bukan urusan kamu memberi petunjuk, ya. Atau kamu bukan urusan kamu mengatakan tidak beruntung. Itu bukan urusan kamu, itu urusan Allah. Nah, ternyata setelah itu banyak dari kaum kafir yang pernah menyakiti Rasulullah itu masuk Islam, ya kan? Taruhlah misalnya Abu Sofyan sama Hindun istrinya yang sudah mengunyah jantungnya Hamzah, itu masuk Islam. Ya, kemudian Khalid bin Walid dalam perang Uhud menjadi musuh, tapi kemudian menjadi pembela, dan Rasulullah mengatakan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Umar bin Khattab apalagi memusuhi dakwah Rasulullah, tapi kemudian dengan doa Rasulullah SAW, ya Allah berilah hidayah kepada salah satu Umar. Yang dipilih Allah itu adalah bukan Abu Jahal, ya,
namanya juga Umar Abu Jahal itu, tetapi yang dipilih adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi diingatkan karena memang tidak ada penegasan dari Allah, wahai Muhammad, tidak ada yang beriman lagi setelah ini, nggak ada. Nabi Nuh itu kan mendoakan buruk, sekalian ya Allah hancurkan aja semua. Karena sudah ada wahyu, sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Nuh? Ya innaka intadharhum yudhillu ibadak. Jika kamu meninggalkan satu aja, pasti akan menyesatkan hamba-hambamu yang baik. Mereka akan mengaruhi. Wala yalidu illa fajiran kafara. Tidaklah mereka melahirkan kecuali orang yang berdosa, orang yang kufur. Ya. Orang yang berdosa dan orang yang kufur. Orang yang fasik. Ya. Nah itu. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala berlaku. Ya. Wes, maka Nuh ini disebut Abul Bashar Ats-Tsani. Bapaknya manusia yang kedua ini Nabi Nuh. Ya, bapak manusia yang kedua itu adalah Nabi Nuh. Nah, inilah penutupnya kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Rabbil firli wali walidayya. Rabbi. Ini doa sebagai penutup. Ini kita baca juga ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita baca juga kalau kita menghadapi kaum-kaum yang sulit untuk diajak. Ya, Rabbi firli, ya Allah, ya Tuhan, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Nah, dijelaskan di dalam tafsir ini, wa kana mu'minaini. Orang tuanya Nabi Nuh itu orang mukmin. Istrinya orang kafir, anaknya orang kafir, kedua orang tuanya orang mukmin. Ya. Waliman dakhala baitiya mu'mina. Dan ampunilah orang yang telah masuk rumahku sebagai orang mukmin. Ya. Walil mu'minina wal mu'minat, ini mendoakan kaum mukmin semuanya ya sebelumnya, dan kepada seluruh kaum yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita mendapatkan doa ampunan dari Nabi Nuh ternyata. Karena di sini tafsirnya ila yaumil qiyamah. Ya, ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat kita mendoakan kita didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kalau kita berdoa dengan ini berarti kita juga mendoakan kepada orang-orang mukmin sampai hari kiamat. Wala tazidid dhalimina illa tabara. Janganlah menambah orang-orang zalim kecuali kerusakan. Artinya orang-orang yang zalim itu yang menyakiti, yang menghalangi dari jalan Allah, mereka yang menghalangi dakwah, dan tidak ada muncul keimanan dalam hati mereka, maka jadikanlah kerusakan yang berat kepada mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini tafsir kita sudah selesaikan. Mudah-mudahan tafsir Nuh ini menjadi bekal kita berdakwah ya. Jadi warna-warni dakwah, cara dakwah, kemudian juga bagaimana mensikapi orang yang tidak menjawab dakwah. Cuman ada yang perlu kita garis bawahi tadi, bahwa karena kita tidak tahu mereka itu beriman atau tidak nantinya, kita harus sayang kepada mereka. Berdakwah sampai mati, tidak boleh kita putus asa. Karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya tambahkan sedikit Mas Salman, ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin sebagai
tambahan ilmu. Ketika banjir yang sedemikian rupa menimpa kaum Nabi Nuh, itu kan anaknya Nabi Nuh mengatakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung supaya gunung itu bisa melindungi aku dari air. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa menjaga pada hari ini dari bencana yang Allah turunkan kecuali yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mauj. Kemudian dihijab antara Nuh dan anaknya itu dengan ombak yang sangat besar. Fakana minal mughraqin, dan anaknya itu termasuk yang ditenggelamkan. Nah, ini ada cerita menarik pada kata-kata illa man rahim, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada cerita seorang ibu, tetapi karena dia orang kafir, ya. Lau rahimallahu min qaumi Nuhin ahadan. Seandainya Allah memberikan kasih sayangnya kepada seseorang, la rahima imra'atan, tentu Allah akan menyayangi seorang perempuan yang dia itu membawa anaknya. Dia lebih berhak untuk mendapatkan rahmat. Tapi karena memang orang kafir gitu, ya. Ya, jadi wanita yang ingin menyelamatkan anaknya ini juga kena yang namanya banjir. Lamma ra'at al-ma'a hamalat waladaha thumma sa'idat al-jabal. Ketika dia melihat air yang begitu besar, dia membawa anaknya kemudian naik gunung. Falamma balagha al-ma'u sa'idat bi mankibaha. Ketika air itu juga mengenai dirinya, maka dia angkat anaknya sampai ke pundaknya. Falamma balaghal ma'u mangkiba, ketika air naik ke pundaknya, wadu'at waladaha ala ra'siha, dia angkat di atas kepalanya. Ya, dia angkat anaknya di atas kepalanya, anak kecil. Falamma balaghal ma' ra'saha rafat waladaha biyadiha. Ketika air pun menenggelamkan kepalanya, dia mengangkat anaknya di atas kepalanya dengan tangannya. Masya Allah. Falau rahimallahu minhum ahadan la rahima hadil mar'ah. Seandainya Allah ingin memberikan rahmat dari mereka kepada seseorang, tentu Allah akan beri rahmat kepada wanita ini. Karena saking cintanya kepada anaknya, dia rela mengorbankan dirinya sampai anaknya diangkat di atas kepalanya dengan tangannya. Tetapi sekali lagi, apakah wanita ini selamat atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Tentu seandainya ada yang dikecualikan, wanita inilah yang dikecualikan. Karena dia sangat cinta kepada anaknya dan berusaha untuk menyelamatkan anaknya dari banjir. Tetapi sekali lagi, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan pada hari ini dari bencana banjir dan tofan. Wallahu ta'ala alam. Ini tambahan sedikit, tadi saya belum membacakan, ya. Hadis ini disahihkan oleh banyak ahli hadis, ya.